Kabar baik, Jepang istirahatkan pemain inti timnas Indonesia bisa manfaatkan peluang curi poin. Ada kabar baik buat timnas Indonesia jelang duel panas lawan Jepang di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Jepang, yang jadi lawan tangguh di grup, dikabarkan tidak akan tampil dengan skuad terbaiknya di laga pamungkas grup C nanti. Media Jepang Hochi News melaporkan bahwa Samurai Biru mungkin bakal tampil tanpa dua pemain kuncinya yang merumput di Eropa. Mereka adalah Kaoru Mitoma, winger andalan Brighton and Hove Albion, serta Junya Ito, striker tajam dari Stade de Reims. Mitoma diketahui mengalami cedera tumit yang membuatnya absen di 2 dari 4 pertandingan terakhir bersama Brighton. Cedera ini cukup mengganggu, sehingga membuatnya harus menepi sejenak untuk pemulihan. Sementara itu, Junya Ito juga mengalami masalah kesehatan. Ia cedera di bagian pergelangan kaki kiri dan masih dalam proses pemulihan sampai sekarang. Meski situasi ini mungkin terlihat seperti kerugian buat Jepang, faktanya ini sudah sejalan dengan rencana pelatih mereka, Hajime Moriyasu. Jepang yang sudah memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 memang berencana melakukan rotasi besar-besaran. Moriyasu ingin mengistirahatkan sejumlah pemain utama demi menjaga kebugaran dan memberi kesempatan bagi pemain pelapis. Jepang dijadwalkan lebih dulu menghadapi Australia di Perth Stadium, Perth, pada 5 Juni 2025. Setelah itu, giliran Indonesia yang bakal mereka jamu di Suwita City Football Stadium, Suwita, 5 hari kemudian. Hochi News menyebut, absennya Mitoma dan Ito adalah hal yang hampir pasti, melihat kondisi mereka yang belum fit. Kemungkinan besar beberapa pemain inti akan absen, seperti Kaoru Mitoma, yang tidak masuk bangku cadangan dalam laga liga terakhir akibat cedera tumit, serta Junya Ito, yang mengalami cedera pergelangan kaki kiri, tulis Hochi News. Menariknya, Moriyasu sudah memberi sinyal kuat bahwa dia bakal memanggil wajah-wajah baru untuk memperkuat skuad. Ya, ini dilakukan bukan hanya untuk menambal absennya pemain inti, tapi juga demi memperluas talent pool Jepang. Dia ingin memberikan menit bermain bagi pemain-pemain yang selama ini minim kesempatan. Pemain yang perlu diistirahatkan akan diistirahatkan, dan saya ingin memanggil pemain yang ingin saya lihat, ungkap Moriyasu dalam pernyataannya. Akan ada pergantian di bagian-bagian yang perlu diganti. Saya ingin memanggil pemain yang bisa menjadi kekuatan di masa depan dan memperluas pemahaman terhadap taktik tim, imbuhnya. Demi membentuk tim yang kuat, saya pikir tidak masalah memperluas cakupan pemain yang dipanggil, lanjutnya. Nah, buat timnas Indonesia, kondisi ini tentu jadi sedikit angin segar. Jepang yang tampil dengan skuad pelapis jelas memberikan peluang lebih besar bagi skuad Garuda untuk mencuri poin penting di laga nanti. Apalagi, Indonesia masih punya kans untuk lolos ke babak selanjutnya jika mampu tampil habis-habisan di sisa laga grup C ini. Meskipun begitu, jangan terlena. Jepang tetaplah Jepang, tim kuat yang punya kedalaman skuad luar biasa. Para pemain muda yang akan diturunkan Moriyasu pasti tetap berbahaya. Jadi, timnas Indonesia tetap harus waspada dan fokus agar bisa meraih hasil maksimal. Mantan pemain J-League, Jeong Dae-seong, membeberkan kelemahan timnas Jepang yang harus dimanfaatkan timnas Indonesia. Hal itu disampaikan Jeong Dae-seong saat ditanya kemungkinan timnas Jepang menjuarai Piala Dunia 2026. Timnas Jepang asuhan Hajime Moriyasu memang tampil terengginas sepanjang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laskar Samurai Biru berhasil meraih 6 kemenangan dan 2 hasil imbang dalam 8 laga putaran ketiga. Raihan itu menempatkan Jepang di peringkat pertama klasemen grup C dengan raihan 20 poin. Sekaligus memastikan Jepang sebagai tim yang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 perwakilan AFC. Meski begitu, Jeong Dae-seong cukup ragu menyebut Jepang bisa menjuarai turnamen 4 tahunan ini. Mantan pemain yang pernah berkarir di kasta teratas Liga Jepang, J-League, itu justru menyoroti kelemahan Jepang. Sulit untuk mengatakannya karena akan dianggap sebagai kritik
kata Jeong Dae-seong seperti dikutip Superbowl.id dari Soccer Digest Web. Timnas Jepang yang superior ternyata masih memiliki kelemahan, kesenjangan di lini serang.